warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Palembang akan memperagakan praktek coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Feni Yunita. Saya Vidya Junisa. Saya Nur Asia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Vidya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Vidya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengutarakan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coacher itu akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Bagaimana cara coach menyampaikan pertanyaannya pada coacher. Dan jangan lupa kegiatan coaching kali ini akan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Gitu ya Bu? Oke, Bu. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kesadaran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada beberapa kompetensi ya Bu. Nah, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang pertama adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Begitu. Lalu indikator mana yang ingin Ibu inginkan pada? Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Feni. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah kalau baik ya. Gimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Semakin aktif. Oke, kerjaannya gimana nih di sekolah? Berjalan lancar. Baik. Jadi ada kendala-kendala sedikit. Iya, jadi semuanya lancar ya. Oke, kemarin katanya Bu Nur ada yang mau disampaikan. Nah, kemarin saya belum ada waktu. Nah, gimana nih Bu Nur? Apa yang kira-kira yang mau disampaikan? Betul Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, mungkin kita punya waktu mengobrol sekitar 10-15 menit ya Bu. Nah, kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Begini Bu, saya punya permasalahan sedikit di sekolah-sekolah. Rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih menggunakan proses pembelajaran yang monoton, tidak bervariasi, tidak menggunakan media pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu menjadi tidak menyenangkan. Hal ini saya dapatkan informasi seperti ini karena kebetulan saya wali kelas ya Bu ya, jadi mendengarkan cerita dari anak-anak murid saya gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan berarti rekan-rekan Ibu ini kurang bervariatif ya dalam metode pembelajarannya ya. Betul Bu. Oke, nah kira-kira dari percakapan ini kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu harapkan? Saya harapkan ketika dalam proses percakapan kita ini saya menemukan solusi Bu atas permasalahan saya. Saya ingin mengajak rekan-rekan saya itu bisa melakukan suatu perubahan gitu Bu, sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Iya baik. Jadi menurut Ibu percakapan ini yang Ibu harapkan adalah untuk melakukan perubahan dari rekan-rekan Ibu ya. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan ini? Ini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin rekan-rekan guru-guru saya di sekolah itu bisa melakukan perubahan dalam hal proses pembelajaran sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran bervariasi, menggunakan media pembelajaran, semuanya itu berbasis teknologi gitu Bu. Ya sesekali bolehlah menggunakan permainan sehingga anak-anak bisa merasa nyaman dan senang setiap pelajaran gitu, bukan hanya guru tertentu. Oke ya, dari yang Ibu sampaikan ini adalah kondisi ideal menurut Ibu ya. Nah, kira-kira kalau kondisi ideal ini kita levelkan 10, di level berapa kira-kira menurut Ibu situasi sekolah Ibu sekarang saat ini? Di level 5 Bu, karena
sebagian sudah ada yang menggunakan media pembelajaran, tapi memang tidak rutin. Sebagian yang lain masih monoton Bu, tidak menggunakan media pembelajaran seperti itu, karena memang beberapa guru memang sudah senior gitu. Oke ya, jadi di level 5. Nah, kira-kira mau Ibu tingkatkan itu di level berapa? Setidaknya naik lagu ke level 8. Oke, level 8 ya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan di level 8 ini? Saya ingin berbagi gitu Bu, berbagi praktik baik kepada mereka gitu loh Bu. Misalnya kebetulan kan saya sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu ya, yang saya ingin tuh berbagi apa yang sudah saya dapatkan, sehingga teman-teman juga bisa melakukan proses perubahan yang sudah saya lakukan seperti itu Bu, melalui kegiatan diseminasi misalnya, atau IHT atau pendampingan individu kayak gitu. Oke, selain yang dari Ibu sampaikan tadi, adakah strategi lain yang mungkin pernah Ibu terapkan dengan rekan-rekan sejauh Ibu di sekolah? Mungkin sharing ya Bu ya, ngobrol berbincang-bincang, ngobrol biasa gitu, ngobrol santai seperti itu, sambil bercerita tentang keluh kesah anak dan bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh guru seperti itu mungkin Bu. Baik, terkait dengan langkah-langkah tadi, kira-kira langkah pertama apa yang Ibu lakukan? Sepertinya saya harus koordinasi dulu dengan wakil kurikulum Bu, kemudian dengan kepala sekolah terkait pentingnya kegiatan diseminasi ini Bu. Saya ingin sekali proses kegiatan diseminasi ini berjalan dengan baik, maka saya yang pertama kali akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum mengenai ruang dan waktu seperti itu Bu. Oke, jadi siapa saja yang Ibu libatkan dalam proses perubahan ini kira-kira Bu? Pastinya memang tidak bisa ya dia saya bekerja sendiri. Jadi saya di sini butuh sekali peran dari kepala sekolah dan wakil kurikulum serta guru yang lainnya, dan tidak lupa siswa yang pastinya Bu. Iya, betul Bu ya. Oke, berarti Ibu merencanakan kolaborasi ya Bu. Kemudian kira-kira kapan mau direalisasikan ini? Segera mungkin Bu, kalau bisa ya besoklah langsung saya menemui kepala sekolah dan wakil kurikulum untuk membicarakan tentang hal ini. Oke, baik ya Bu. Nah, dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang sudah didapatkan? Sebelumnya saya terima kasih sekali Bu, ini kepada Bu Feni ya. Saya awalnya bingung gitu kan, mau seperti apa. Tapi setelah kita berbincang-bincang ini, saya mendapatkan solusinya sendiri gitu loh Bu. Saya akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik ya Bu ya, yang pasti akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum terkait masalah ruang dan waktu kegiatan diseminasi ini, sehingga proses ada suatu perubahan lah pada rekan-rekan saya. Kemudian saya juga bisa merencanakan aksi nyata saya ini biar sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Oke, Bu, luar biasa sekali ya langkah-langkah perubahannya. Oke Bu, rasanya cukup sekian dulu ya obrolan kita ya. Saya tunggu kabar baiknya pada obrolan selanjutnya ya Bu. Baik Bu, Ya. terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Fidia. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Ya, alhamdulillah semuanya lancar Bu Fidia. Oh, alhamdulillah ya. Baik Bu, sebelum penutupan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, di coaching kali ini ya, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta ya, kemudian menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga kunci saya bisa menemukan solusinya. Baik Bu, menurut saya Ibu tadi juga sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya, sesuai dengan alur dan prinsip coaching. Terlihat dari instrumen penilaian yang saya lakukan seperti ini Bu. Iya Bu. Nah, namun kompetensi apa yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching ini Bu? Ya, pemahaman saya mengenai coaching ya, sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Bu Fidia, untuk
selanjutnya gitu. Baik ya Bu, semoga sukses selalu Ibu Feni. Kita berbincang-bincang lagi ya untuk lain waktu. Oke Bu Vidya, makasih Bu. Assalamualaikum Ibu Vidya. Waalaikumsalam Bu Nur. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum melakukan coaching ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian proses coaching. Yakni pertama, coach dan coaching akan saya nilai bagaimana proses coachingnya, apakah sudah sesuai dengan alur percakapan kita. Kemudian saya akan amati bagaimana cara coach menyampaikan pertanyaan kepada coachee. Dan jangan lupa bahwa proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Bagaimana Ibu Vidya? Sudah siap? Baik Bu, siap. Baik. Pertanyaan pertama ya Ibu Vidya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, lalu spesifik mana ya kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu capai apa? Mungkin kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, bagaimana dan indikatornya? Apa yang menjadi indikator proses komunikasi? Saya ingin coach saya ini menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya seperti itu. Oke, baik Ibu Vidya, demikian dulu ya praobservasi. Silakan melaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Vidya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, sesuai dengan janji kita tadi pagi, katanya Bu Feni ada yang mau disampaikan dengan saya. Iya Bu, sebenarnya memang ada yang mau saya sampaikan. Kalau boleh tahu, permasalahan apa ya Bu? Kita punya waktu sekitar 10 menit. Oke Bu, begini permasalahan saya ini terkait dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah ya, karena teman-teman saya ini selama ini masih menggunakan metode konvensional, kemudian masih belum menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa gitu. Baik Bu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ini terkait dengan rekan sejawat yang masih menggunakan metode yang konvensional seperti itu ya Bu? Iya betul Bu, metodenya masih itu saja dan kami kan ada proyektor di sekolah, nah itu belum digunakan. Baik Bu, dari percakapan ini Ibu berharap adanya perubahan seperti apa ya? Ya, saya ingin rekan-rekan sejawat saya itu bisa berubah, bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, bisa menggunakan InFocus, kemudian menggunakan banyak sekali aplikasi sekarang ini kan Bu, sesuai dengan perkembangan zaman kita, bisa menggunakan Google Classroom, kemudian untuk penilaian bisa menggunakan Google Form, kemudian Kahoot. Nah, untuk membuat media pembelajaran bisa menggunakan Canva, gitu Bu. Baik, dari percakapan yang Ibu sampaikan tadi dan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bisa dikatakan itu merupakan kondisi ideal ya Bu ya, berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sendiri nih, dengan kondisi saat ini, kira-kira ada di level berapa ya Bu? Ya, menurut saya dalam kondisi sekolah saya itu masih di level 4 ya Bu. Wah, di level 4. Jadi kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa Bu? Ya, saya maunya itu di level 7 ya Bu, karena di sekolah saya itu kan sarana prasarananya menurut saya sudah memadai. InFocus itu ada, kemudian Chromebook juga ada. Nah, tinggal bagaimana guru-gurunya saja yang memanfaatkannya. Baik, kalau ke level 7, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Ya, sebenarnya saya masih berpikir ya Bu, mungkin saya akan melakukan pendampingan individu di sini maksudnya kepada rekan sejawat saya, seperti misalnya mentoring untuk memberikan mereka arahan bagaimana menggunakan metode dan media yang menarik.
kira-kira adakah strategi lain yang pernah Ibu terapkan agar teman-teman Ibu ini nyaman dengan penyampaian Ibu? Ya, mungkin dengan IHT ya, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Baik, berarti IHT ya. Jadi Ibu sudah merencanakan pendampingan individu IHT. Nah, dari rencana Ibu ini, menurut Ibu yang mana yang bisa Ibu lakukan terlebih dahulu? Ya, untuk saat ini menurut saya akan melakukan mentoring dulu ya Bu. Kalau IHT harus direncanakan dengan matang, kemudian kegiatannya tentu saja itu memakan biaya ya Bu, gitu. Nah, untuk kegiatan mentoring ini Bu, Ibu butuh support dari mana saja ya Bu? Mungkin siapa saja yang mau Ibu libatkan? Ya, pasti saya akan melibatkan rekan sejawat saya yang sudah pernah melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik Bu, berarti dari rencana Ibu ini Ibu akan berkolaborasi seperti itu ya Bu ya? Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Ya, pastinya secepatnya dong, karena hal ini harus segera diubah ya Bu, karena perubahan itu harus dilakukan secepatnya menurut saya begitu. Dan kemudian saya akan secepatnya juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Baik, nah dari percakapan kita kali ini, apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Ya, saya dapat pencerahan ya bagaimana melakukan perubahan pada sekolah saya. Baik Bu, mungkin kita bisa berbincang-bincang kembali ya untuk memantau bagaimana perkembangan permasalahan Ibu ini. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Oke Bu Vidya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Vidya. Waalaikumsalam Bu Nur. Baik, gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Iya, setelah proses coaching, sebelum penutupan ya Bu ya, masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, pada coaching kali ini saya sudah melaksanakan percakapan dengan alumni. Saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach saya ini bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, dan memang menurut saya proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching sesuai dengan hasil observasi ini ya Bu ya. Nah, baik. Untuk berikutnya, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Tentu saja pemahaman saya tentang coaching Bu, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Baik. Oke Ibu, mungkin ini saja. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Feni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu Feni? Alhamdulillah saya juga baik ya. Bagaimana aktivitasnya Bu Nur? Alhamdulillah semuanya lancar dan terkendali. Oke ya. Bu Nur, sebelum kita melakukan coaching ya, saya akan mengajukan beberapa hal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan Puci itu akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana cara coach mengajukan pertanyaan pada Pucinya, dan jangan lupa ya, kegiatan coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching tentunya, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian menggali potensi ya Bu Nur. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Lalu kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Indikator mana yang ingin indikator yang mana yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini?
Saya ingin kucing saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu, dan menemukan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan masalahnya. Oke Bu Nur ya, demikian dulu ya praobservasi ini. Nanti kita akan lanjutkan pasca observasi selanjutnya ya. Assalamualaikum Ibu Vidya. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah baik juga. Katanya ada yang mau diceritain. Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan. Oke lah. Kita tidak punya banyak waktu ya, sekitar 10-15 menit lah. Kira-kira apa yang mau diceritain? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah, mereka masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, masih seperti itu saja setiap tahunnya, seperti itu Bu. Oh, jadi proses pembelajaran yang monoton begitu, sehingga proses pembelajaran seperti tidak menyenangkan, seperti itu ya Bu ya? Betul Bu. Jadi dari percakapan kita pada hari ini, Ibu Vidya punya harapannya seperti apa? Saya berharap ada perubahan pada teman-teman saya dalam metode pembelajaran, baik menggunakan metode yang inovatif maupun metode-metode yang menyenangkan. Baik, kalau yang Ibu sampaikan tadi itu berada pada kondisi ideal ya Bu ya, menggunakan metode yang bervariasi, itu bisa kita katakan pada level 10. Nah, kalau kondisi guru-guru Ibu sekarang di sekolah itu pada kondisi berapa menurut Ibu? Mungkin pada level 6 Bu. Level 6. Oh, pasti Bu Vidya pengen adanya suatu perubahan ya nggak Bu ya? Kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa? Mungkin sampai ke level 8. Untuk mencapai di level 8 itu apa yang usaha Ibu lakukan? Saya masih memikirkannya sih Bu. Mungkin saya akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu. Seperti itu, Mbak ingin melakukan mentoring atau pendampingan Ya. individu. Selain itu, adakah strategi lain yang mungkin pernah dilakukan oleh teman-teman Ibu sebelumnya? Mungkin saya bisa melaksanakan in-house training seperti itu Bu, atau pengimbasan seperti diseminasi kepada teman-teman saya. Jadi ingin melakukan in-house training atau pengimbasan seperti itu. Dari kegiatan yang Ibu sampaikan tadi, mana yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang mungkin bisa dilakukan sepertinya pendampingan individu dulu Bu. Pendampingan individu dulu. Baik. Kapan kira-kira bisa segera dilaksanakan? Secepatnya Bu. Kalau bisa minggu depan saya sudah bisa melaksanakan. Dalam melaksanakan ini kira-kira Ibu butuh bantuan dari mana? Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah tentunya Bu, untuk mengkomunikasikan pelaksanaan ini. Selain itu saya juga akan melibatkan rekan-rekan sejawat saya. Baik sekali, memang kita tidak bisa sendiri ya Bu ya, Iya betul. dalam melakukan suatu perubahan. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Vidya mendapatkan apa? Pada percakapan kita kali ini saya mendapatkan solusi bagaimana cara meningkatkan kompetensi rekan-rekan saya di sekolah terkait dengan metode pembelajaran yang variatif dan metode media yang lebih menarik lagi. Baik, saya tunggu ya kabarnya seperti itu. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Baik Bu, terima kasih sekali Bu waktunya hari ini. Baik, sampai jumpa Ibu Vidya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Feni. Ya Bu Nur, bagaimana tadi? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Iya, oke. Jadi sebelum melakukan penutupan dari hasil coaching ini ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Nur. Nah, terkait dari coaching Ibu tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, dalam coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke Bu ya, jadi menurut Ibu bahwa
coaching Ibu ini sudah sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching ya. Iya, benar. Oke, kalau begitu ini adalah hasil observasi saya ya Bu Nur. Boleh dilihat, silakan. Ya. Nah, oke Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin mengembangkan tentang pemahaman saya mengenai coaching ini, Bu, sehingga proses coaching kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke Bu Nur ya, saya rasa cukup ya pertanyaan ini. Selamat atas proses coachingnya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.